Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai General Ledger atau buku besar dan Trial Balance atau neraca saldo. Oke, apa itu General Ledger? General Ledger adalah akun-akun yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat semua transaksi finansial mereka. Gitu. Jadi pada General Ledger itu terdiri dari semua akun, mulai dari akun aset, kemudian liability, dan owner equity. Jadi bisa digambarkan di sini. Misalnya untuk akun aset, perusahaan menggunakan 4 akun di sini. Ada equipment, land, supplies, dan cash. Kemudian untuk akun liability, perusahaan juga menggunakan 4 akun. Kemudian untuk owner equity juga menggunakan 4 akun. Nah, akun yang digunakan perusahaan untuk mencatat itu disebut dengan General Ledger. Jadi ini tidak terbatas hanya 4 ya, tergantung kebutuhan dari perusahaan. Dia memerlukan berapa akun untuk mencatat transaksi keuangannya. Nah, ini adalah standar dari bentuk akun yang digunakan atau ledger yang digunakan. Jadi bentuknya adalah yang pertama di sini di atas ada nama akunnya. Kemudian ada nomor akun. Kemudian di kolom yang pertama ada tanggal. Ini menyatakan tanggal transaksi. Kemudian kolom kedua ada explanation atau keterangan. Keterangan ini bisa diisi, bisa kosong. Jika diperlukan keterangan tentang transaksi yang terjadi, ini bisa diisi. Kemudian yang kedua, kolom ketiga ya, ada referensi. Kemudian debit, kredit, dan balance atau saldo. Balance atau saldo di sini menyatakan selisih antara debit dengan kredit atau selisih kredit dengan debit, tinggal mana yang lebih besar begitu. Nah, pada proses pencatatan transaksi keuangan yang saya jelaskan di video sebelumnya, itu proses yang pertama adalah menganalisa suatu transaksi, kemudian yang kedua menuliskannya ke jurnal, yang ketiga adalah mentransfer dari jurnal ke ledger. Nah, proses transfer dari jurnal ke ledger itu disebut dengan posting, gitu ya. Jadi posting adalah memindahkan atau mentransfer catatan di jurnal ke ledger account atau ke daftar account yang digunakan oleh perusahaan. Untuk mentransfer dari jurnal ke ledger itu ada 4 tahapan, gitu ya. Ini ada 4 tahap. Yang pertama, contohnya ini adalah di jurnal. Dia ada satu transaksi menggunakan 2 akun, yaitu akun cash dan owner capital. Langkah yang pertama, kita transfer dulu akun cash. Karena pada penulisan jurnal selalu debit ditulis di awal, maka kita pindahkan yang debit dulu. Cash debit 15.000 ini dipindahkan ke akun cash. Ini ya, akun cash. Dipindahkan tanggal berapa? Tanggal 1 September, sini jadi 1 September sama. Kemudian berapa nilai debitnya dan berapa balance atau saldonya. Karena ini transaksi yang pertama 15.000, kemudian kreditnya masih kosong sehingga balance-nya sama dengan transaksi ini ya, karena ini transaksi yang pertama tadi ya. Kemudian diisi juga di sini apa namanya nomor jurnal. Referensi di sini diisi nomor jurnal. Nomor jurnal di sini adalah asal dari transaksi ini, yang pertama ini. Dari mana? Di sini. Transaksi yang pertama, nomor jurnalnya adalah J1. Jadi di sebelah paling kanan setelah general jurnal, ini ada apa namanya nomor jurnal J1, dipindahkan ke sini. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah cash itu mempunyai nomor akun 101. Maka nomor
akun cash 101 dipindahkan ke referensi yang ada di jurnal atau general journal. Sehingga bisa kita ketahui bahwa kalau referensi itu ada nomornya, itu sebagai tanda juga bahwa jurnalnya sudah diposting atau sudah ditransfer ke ledger account. Kemudian langkah yang ketiga adalah ini, yang kredit, bagian kredit dipindahkan. Akun kredit di sini adalah owner capital. Maka owner capital ditransfer atau dipindahkan ke akun owner capital. Sama seperti tadi ya, tanggal berapa, explanation bisa diisi atau dikosongkan. Kemudian referensi adalah jurnal sumber untuk transaksi ini. Kemudian berapa nilainya? Kredit 15.000. Balance-nya juga sama, 15.000. Gitu ya. Kemudian langkah yang keempat terakhir, kita isi di jurnal nomor referensi untuk akun tempat memindahkan transaksi tersebut. Ini nomor untuk owner capital adalah nomor akunnya 301, maka dipindahkan ini. Akun 301 ke jurnal asal. Nah, begitu cara mempostingnya. Jadi, kalau nomor referensi itu sudah ada, itu artinya sudah diposting atau jurnal sudah dipindahkan ke ledger account. Nah, berikutnya ada lagi chart of account. Apa itu chart of account? Chart of account adalah daftar dari akun-akun gitu ya, beserta nomor akunnya yang nanti digunakan untuk mengidentifikasi lokasi dari ledger itu ada di mana. Begitu. Kemudian hampir semua perusahaan itu menggunakan chart of account. Jadi sebelum menggunakan account itu harus dibikin dulu daftarnya. Jadi daftar chart of account itu adalah daftar-daftar dari akun yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi. Dan setiap akun itu ada nomornya. Gitu ya. Nomor akun itu ada urutannya. Urutannya sesuai dari urutan balance sheet. Yaitu dimulai dari aset dulu, kemudian liability, dan owner equity. Owner equity pun urutannya adalah akun-akun owner capital dulu, kemudian owner drawing, kemudian revenue, kemudian expense, begitu urutannya. Kemudian penomoran dan tipe akun itu setiap perusahaan bisa beda-beda, begitu ya. Kemudian jumlah akun pun itu juga tergantung seberapa detail perusahaan ingin mencatat transaksinya. Semakin detail, tentu dibutuhkan jumlah akun yang semakin banyak, sehingga penomorannya pun juga semakin banyak. Ini contoh chart of account, misalnya untuk perusahaan Pioneer Advertising. Ini ada nomor akun, kemudian ini ada nama akunnya. Misalnya urutannya adalah yang pertama untuk aset dulu, seperti urutan balance sheet ya. Kemudian diikutin daftar akun untuk liability. Kemudian owner equity, kemudian revenue, dan expense yang terakhir. Urutannya selalu begitu. Misalnya ini cara penomorannya menggunakan 3 digit gitu ya. Kalau awalannya 1 artinya dia akun untuk aset. Nomor awalannya 2 untuk liability. Untuk 3 owner equity yang isinya owner drawing sama owner capital ya. Owner capital dulu, baru owner drawing. Kemudian 4, awalannya 4 untuk revenue, awalannya 6 sampai 9 untuk expense. Karena normalnya akun expense itu paling banyak begitu. Jadi saya ulangi lagi, chart of account itu adalah daftar akun beserta nomor akun yang bisa digunakan oleh perusahaan. Ini daftarnya. Nah, semua daftar akun ini bisa saja ada beberapa akun yang tidak digunakan, tapi sudah ada di listnya, di daftarnya.
Kemudian akun-akun yang digunakan untuk mencatat transaksi itu nanti disebut dengan general ledger. Jadi akun yang digunakan untuk transaksi adalah general ledger. Kalau daftar akunnya sendiri adalah chart of account. Nah, sekarang akan saya ilustrasikan tentang proses pencatatan. Jadi yang pertama adalah ada satu transaksi. Transaksi ini dianalisa gitu ya. Dianalisa. Misalnya ada transaksi perusahaan namanya si Airbird investasi $10.000 cash pada perusahaan advertising namanya Pioneer Advertising. Ini ya. Kemudian dianalisa dengan transaksi seperti ini apa yang terjadi. Yang terjadi adalah karena dia investasi $10.000 cash, artinya uang cash perusahaan tambah, increase 10.000. Kemudian owner equity, terutama owner kapitalnya juga nambah 10.000. Kemudian dilihat di persamaan akuntansi dasar. Cash plus 10.000, owner equity nambah 10.000 juga. Kemudian dianalisa untuk debit kreditnya. Ini harus tahu rules debit kreditnya ya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Kalau aset itu increase, maka dia debit. Ini ya. Sehingga cash itu debit. Gitu ya. Account cash itu debit karena cash adalah aset. Debit 10.000. Kemudian rule untuk owner equity yaitu owner capital. Kalau dia bertambah juga increase itu dicatatnya di kredit ya. Bukan di debit lagi, kebalikannya kan kemarin rules-nya dengan aset untuk owner capital. Nah, berikutnya dari analisa ini kita bisa bikin jurnalnya, yaitu transaksi kapan terjadi, tanggal 1 Oktober. Cash 10.000 debit ya. Kemudian owner capital itu kredit 10.000 juga. Nah, dalam kurung ini adalah keterangan transaksinya. Keterangan transaksinya owner investasi cash dalam bisnis. Ini adalah jurnal. Berikutnya setelah membuat jurnal, apa yang dilakukan? Mempostingnya ke ledger account. Karena ini account yang digunakan ada dua ya, cash dan owner capital, maka ini ditransfer ke account cash. Karena debit, ini ditulis sebelah kiri ya. Meskipun tidak ada keterangannya, sebelah kiri itu selalu debit, sebelah kanan selalu kredit. 10.000. Nah, karena ini sudah ditransfer, maka ditulis di sini. Nomor akunnya berapa? 101. Begitu. Berikutnya apa? Ditransfer transaksi yang menggunakan akun berikutnya yang kredit. Owner capital ditransfer ke sini, akun owner capital, tanggal 1 Oktober 10.000, kemudian ditulis nomor akunnya, tulis di sini di jurnal. Nah, begitu. Ini adalah proses pencatatan dari transaksi yang terjadi sampai diposting ke ledger account. Sebenarnya kalau Anda sudah terbiasa dari transaksi di sini, langsung dituliskan ke jurnal, gitu ya, langsung dituliskan ke jurnal. Syaratnya adalah yang pertama Anda tahu rules penulisan debit dan kredit di suatu account. Kemudian setelah itu Anda harus paham tentang dual system entry. Di dual system entry nanti adalah yang pertama, minimum dicatatkan di dua akun yang berbeda. Minimum dua akun yang berbeda. Yang kedua, minimum satu akun debit dan satu akun kredit. Minimum ya. Kemudian yang ketiga adalah total debit sama dengan total kredit untuk setiap transaksi. Jadi ini bisa dilewati. Gitu ya, untuk mempercepat proses kalau sudah terbiasa dan tahu rules tadi, rules debit dan kredit suatu account, serta tahu tentang dual entry system, Anda langsung bisa menuliskan di journal entry di sini. Nah, ini contoh apa namanya
transaksi yang lain. Pioneer tadi ya, Pioneer Advertising membeli office equipment, peralatan kantor. Nilainya $5.000. Nah, untuk membayar ini perusahaan hutang ke bank gitu ya, dengan bunga 12%. Kemudian waktu pinjam lamanya adalah 3 bulan gitu ya. 12% ini biasanya 1 tahun ini. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa langsung lompat ke sini. Apa yang terjadi dengan transaksi ini? Yang pertama adalah equipment-nya nambah kan, senilai 5.000. Karena dia nambah atau increase dan equipment itu aset, maka langsung ditulis di sini, equipment debit $5.000. Kemudian, apalagi yang terjadi? Untuk membayar tadi kan hutang ke bank gitu ya, $5.000. Maka ditulis di sini, notes payable, $5.000, kredit. Kenapa kredit? Karena notes payable adalah liability. Liability itu bertambah atau increase, dicatat di kredit. Ini dikasih keterangan gitu ya. Pinjamnya selama 3 bulan dengan bunga 12% untuk peralatan kantor. Kemudian apa? Diposting. Kemana? Ke sini. Ini adalah nama akun yang digunakan. Nama akun itu harus dituliskan sama persis dengan nama akun di chart of account gitu ya. Ini nggak boleh di sini namanya equipment, kemudian Anda tulis di sini ganti peralatan, nggak bisa ya. Kalau di sini equipment, tetap di sini equipment nama akunnya, jangan diganti-ganti. Nama akun harus sama. Jadi equipment debit 5.000, ditulis debit 5.000. Berikutnya notes payable 5.000 kredit, notes payable 5.000 kredit. Begitu. Nah, ini contoh transaksi yang lain. Jadi Anda diperkenalkan akun-akun yang baru lainnya. Ini akun baru ya, transaksi sebelumnya belum pernah ada ini. Yaitu Pioneer perusahaan menerima 1.200 cash advance. Artinya apa? Bayar uang cash di muka dari kliennya, namanya Arnold. Untuk apa? Untuk pelayanan advertising yang diperkirakan akan selesai tanggal 31 Desember. Jadi ini 2 Oktober menerima pembayaran di muka. Untuk layanan iklan, yang layanan iklan itu selesai 31 Desember. Artinya apa? Pekerjaan itu belum selesai dikerjakan. Jadi services yang dibayar itu belum selesai dikerjakan oleh perusahaan Pioneer. Jadi dia menerima uang di muka dulu. Nah, kemarin untuk liability itu definisinya adalah hutang ke debitor sama hutang ke debitor, gitu ya, definisi dari liability, atau hutang-hutang yang lainnya kan gitu ya. Nah, ketika ke customer dia menerima pembayaran di muka, itu liability termasuk mencatat hutang jasa juga. Karena ini perusahaan jualannya adalah jasa, services, maka pekerjaan yang belum selesai dilakukan itu dicatat sebagai liability atau hutang juga. Jadi ini hutang tidak hanya mencatat hutang uang, tapi hutang pekerjaan. Karena pekerjaan ini memiliki nilai uang juga. Sehingga mencatatnya adalah menerima uang cash, karena ini adalah aset dan bertambah, maka debit senilai 1.200. Nah, berikutnya apa? Di liability ada account unearned service revenue. Gitu ya. Atau ini service revenue yang belum dicatatkan sebagai revenue. Kenapa belum dicatatkan sebagai revenue? Karena masih hutang. Jadi pekerjaan itu belum selesai. Kalau pekerjaan itu sudah selesai, maka dicatat atau dianggap sebagai revenue. Di sini, di bagian owner equity revenue, subkomponen revenue, ada service revenue. Nah, kalau service ini belum selesai, maka dicatat sebagai hutang.
hutang untuk jasa yang belum selesai atau pekerjaan belum selesai. Sehingga di sini dicatat ada account unearned service revenue, ini liability ya, 1.200 juga kredit. Kenapa kredit? Karena liability dan bertambah liability-nya, hutangnya bertambah. Kemudian sama ya, ini diposting ke account cash, debit, ini diposting ke unearned service revenue, gitu ya. Kemudian ditulis ini nomor account-nya untuk menyatakan bahwa dari jurnal sudah ditransfer ke ledger account. Berikutnya adalah ada transaksi pada tanggal 3 Oktober, Pionir membayar sewa kantor untuk bulan Oktober, cash 900. Sehingga kita analisa, apa yang terjadi? Oh, ada sewa kantor, expense ya, ada rent expense, ada cash yang keluar. Nah, karena cash itu keluar atau aset itu berkurang, maka dicatat di kredit. Nah, karena dia dicatat di kredit, maka ditulisnya nanti ya, ditulis yang debit dulu. Expense bertambah, gitu ya. Expense itu kan bertambah nih, rent expense-nya itu increase, bertambah, maka dicatatkan di debit. Kemarin rule-nya Anda sudah tahu ya di video satunya bahwa kalau expense itu bertambah, pencatatannya seperti aset, dicatat di debit. Sehingga di sini ada rent expense $900, cash $900, kredit. Yang rent expense adalah debit. Di sini ditransfer lagi. Kemana? Ke nama account ini. Ada rent expense, transfer ke sini. Rent expense, debit 900, cash, kredit 900. Ini adalah transaksi sebelumnya ya, yang pertama tanggal 1, tanggal 2, ini tanggal 3. Kemudian dikasih nomor account-nya. Nomor account rent expense 729, cash 101. Berikutnya tanggal 4 Oktober ada transaksi yang lainnya. Jadi Pionir membayar $600 untuk 1 tahun asuransi. Jadi dia bayar asuransi untuk 1 tahun. Yang nanti expire tanggal 30 September tahun berikutnya ya. Kalau bayar asuransi, gimana mencatatnya? Nah, di aset itu ada account prepaid insurance atau asuransi yang dibayar di muka. Nah, karena asuransi dibayar di muka, gitu ya, ini artinya asetnya bertambah, aset berupa asuransi ya. Berapa besarnya? $600. Maka dicatat di sini. Prepaid insurance karena dia aset bertambah. Maka debit 600. Kemudian apalagi yang terjadi? Bayarnya pakai uang cash, maka cash-nya berkurang. Kalau cash berkurang artinya aset berkurang. Sehingga dicatatkan sebagai kredit di sini ya. Cash, kredit $600. Kemudian diposting ke account cash dan prepaid insurance. Gitu ya. Ini prepaid insurance-nya debit, dicatat di sini debit. Cash-nya adalah kredit, dicatat di sini kredit juga. Kemudian dicatatkan di sini nomor account-nya, tempat transfer tadi. Berikutnya adalah tanggal 5 Oktober. Gitu ya. Ini ada transaksi Pionir membeli supplies untuk material advertising gitu ya. Senilai 2.500 dan dibayarnya adalah on account atau hutang. Nanti dibayarnya 3 bulan lagi gitu ya. Sehingga yang terjadi apa? Dianalisa dulu. Asetnya bertambah. Karena asetnya bertambah berupa supplies ya. Supplies itu aset, maka debit sebesar 2.500. Kemudian karena ini bayarnya hutang,
maka account payable juga bertambah. Karena account payable itu liability, dicatatnya adalah kredit. Liability bertambah itu kredit. 2.500 juga. Sama ya, dicek ini. Debit 2.500, kredit 2.500. Sudah sesuai. Kemudian ditransfer lagi ke account supplies dan account payable. Ditransfer seperti sebelumnya. Berikutnya misalnya ada kejadian tanggal 9 Oktober meng-hire 4 pegawai untuk mulai bekerja nanti tanggal 15 Oktober. Kemudian dibuat perjanjian gaji pegawai adalah $500 untuk 5 hari kerja. Gitu ya, untuk setiap pegawai. Kemudian dibayarnya setiap 2 minggu. Pembayaran pertama nanti 26 Oktober. Nah, seperti ini tidak perlu dicatat ya, karena tidak mengubah nilai dari aset, liability maupun owner equity. Jadi ini dilewatkan saja, tidak perlu dicatat di accounting. Berikutnya, tanggal 20 Oktober, ini pemiliknya ya, withdraw $500 cash untuk keperluan pribadi. Maka dilihat, oh berarti uang cashnya berkurang 500. Cash itu adalah aset. Kalau aset berkurang, dicatat di kredit. Kemudian berikutnya apa yang terjadi? Karena dia owner drawing, berarti owner drawing juga di account owner drawing. Owner drawingnya bertambah kan ya? Bertambah. Kalau menggunakan rumus ini, akuntansi dasar, ini minus $500. Ini sebenarnya owner drawingnya bertambah karena mengurangi owner equity, dicatatnya minus 500 begitu. Tapi karena pencatatannya menggunakan account, tidak ada minus lagi, adanya adalah debit dan kredit. Kalau owner drawing-nya bertambah 500, maka dicatatnya di debit. Jadi owner drawing debit 500. Ini artinya owner drawing-nya nambah gitu ya. Ada penarikan uang. Kemudian cash-nya berkurang. Kredit 500. Ditransfer ke account cash dan account owner drawing. Begitu. Nah, ini berikutnya adalah tanggal 26 Oktober. Pionir itu membayar gaji karyawan gitu ya dengan cash senilai $4.000. Kita analisa. Oh, uang cashnya berkurang $4.000. Karena berkurang cash dan itu aset, maka dicatatnya di kredit. Karena pencatatan harus di debit dulu, nah kita cari apa satu lagi yang debit. Nah, bayar gaji itu termasuk expense. Nah, account yang digunakan adalah salaries and wage expense. Ini expense-nya bertambah. Gitu ya. Bertambah berapa? $4.000 debit. Sama seperti sebelumnya ya. Sama seperti ini tadi. Expense itu mengurangi owner equity. Maka di persamaan akuntansi dasar ditulis minus 4.000. Ini sebenarnya expense-nya bertambah, tapi karena mengurangi owner equity ditulis negatif. Nah, untuk pencatatan debit dan kredit, expense yang bertambah, gitu ya, expense yang bertambah atau increase itu dicatat di debit, gitu ya. Jadi expense, owner equity, rules-nya sama dengan penulisan aset. Kalau increase atau bertambah dicatat di debit. Nah, lagi-lagi ini di posting atau ditransfer ke account. Account-nya apa? Cash dan salaries and wage expense. Begini. Jangan lupa ditulis lagi nomor account-nya untuk menyatakan sudah di posting atau ditransfer. Nah, berikutnya tanggal 31 Oktober, Pionir menerima $10.000 cash dari Copa Company untuk advertising
advertising services performed in October, atau untuk service advertising yang sudah selesai dilakukan di bulan Oktober. Artinya apa? Karena sudah selesai dilakukan, ini bisa dicatat di revenue. Bukan dianggap hutang lagi gitu ya, bukan dianggap liability. Karena pekerjaan sudah selesai dilakukan. Sehingga kita analisa apa yang terjadi. Terima uang cash 10.000. Maka dicatat di sini. Cash bertambah, maka ditulis di debit. Berikutnya adalah service revenue bertambah juga. Dicatat di kredit kalau service revenue bertambah, karena ini termasuk revenue gitu ya. Kemudian diposting lagi ke sini, ke account cash dan account service revenue. Nomor akunnya ditulis juga di jurnal, menunjukkan dia sudah di posting gitu. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh untuk transaksi yang terjadi di Pionir. Dengan beberapa contoh tadi, saya harapkan kalau ada transaksi yang lainnya, Anda bisa mencatatkannya di akun mana yang sesuai, dianalisa dulu. Nah, dari semua transaksi tadi, ini jurnal ini ditulis per transaksi, kalau digabung akan jadi seperti ini. Jadi ada general journal, kemudian ada nomor jurnalnya, misalnya J1, gitu ya, page J1. Di sini, ini adalah gabungan dari semua transaksi tadi. Ditulis nama akunnya, berapa besar debit dan kreditnya. Ke bawah terus ya, sesuai urutan waktu. Mulai tanggal 1, ada 2 transaksi, tanggal 2, tanggal 3, sampai tanggal 31. Ini adalah general journal, atau semua transaksi yang terjadi di bulan Oktober. Nah, kemudian apa? Setelah ditulis di jurnal, diposting ke ledger account. Nah, ini adalah general ledger atau account-account yang digunakan untuk mencatat transaksi di perusahaan. Ini ada account cash, karena cash tadi transaksinya paling banyak, ditulis di sini. Tanggal 1 debit 10.000, balance-nya 10.000 juga. Tanggal 2 debit 1.200, maka balance-nya akan berubah. Bertambah 1.200. Tanggal 3, kredit 900, berarti balance-nya berkurang 900 dari 11.200. Begitu seterusnya. Sampai tanggal 31 itu dianggap akhir bulan gitu ya, transaksi terakhir di bulan Oktober, maka akan ketemu ini yang tanda merah ini adalah balance atau saldo terakhir dari akun yang bersangkutan. Jadi tanggal 31 Oktober, akun cash punya saldo 15.200. Surplus, karena cuma satu transaksi, maka balance-nya sama dengan nilai transaksinya, karena cuma satu gitu ya. 2.500. Begitu seterusnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 account yang digunakan di general ledger. Nah, berikutnya setelah membuat general ledger, itu ada trial balance. Apa itu trial balance? Trial balance itu adalah daftar account dan balance atau saldo terakhirnya. Contoh di sini. Ini misalnya. Account cash itu balance-nya 15.200. Account surplus, balance terakhirnya 2.500. Terakhir di sini maksudnya 31 Oktober ya, di akhir bulan. Nah, kemudian prepaid insurance 600 dan seterusnya. Nah, yang disebut trial balance itu adalah daftar account dan nilai dari balance-nya atau saldonya pada waktu tertentu gitu ya. Waktu tertentu di sini adalah tanggal 31 Oktober. Gitu. Nah, tujuan dari trial balance itu untuk membuktikan secara matematis bahwa jumlah debit dan kredit setelah diposting itu sama.
Kalau setelah diposting tidak sama debit dan kredit dari semua total account, berarti ada yang salah. Kemudian trial balance juga bertujuan untuk menemukan kalau ada error pada proses pembuatan jurnal dan posting ke general ledger. Prosedur untuk membuat trial balance itu ada 3 gitu ya. Yang pertama adalah membuat daftar account dan balance-nya atau saldonya. Kemudian menghitung total debit dan kredit untuk kolom debit dan kredit. Kemudian yang ketiga adalah harus sama kolom kredit dan debitnya. Ini adalah contoh trial balance untuk transaksi di Pioneer Advertising tadi. Nah, ini dibuat tanggal 31 Oktober gitu ya. Ditentukan kapan. Nah, ini adalah daftar dari akun yang digunakan. Nah, daftar ini diurutkan dari akun aset, kemudian liability, kemudian owner equity. Untuk owner equity urutannya adalah owner capital, owner drawing, revenue, dan expense. Selalu begitu urutannya. Jadi ini cash, balance terakhirnya 15.200. Debit kan gitu ya. Karena dia debitnya lebih besar, maka debit balance. Ini adalah aset semua ya sampai di sini. Cash, supplies, prepaid insurance, equipment adalah aset, debit. Kemudian diikutin dengan liability. Liability ada notes payable, account payable, dan unearned service revenue. Ini adalah hutang berupa jasa servis yang belum diberikan. Kredit kan gitu ya. Kemudian ada owner capital, owner drawing, revenue, service revenue, ini revenue-nya 1. Kemudian expense-nya ada 2, salaries and wage expense dan rent expense. Nah, dari sini kemudian dibuat jumlah totalnya berapa? Jumlah totalnya 28.700. Untuk debit kredit 28.700 juga. Berarti sudah sama. Berarti ini adalah benar. Nah, trial balance itu nama lainnya adalah neraca saldo. Gitu. Nama lain dari trial balance adalah neraca saldo. Nah, kemudian penulisannya itu sama seperti cara penulisan di laporan keuangan ya, untuk aturannya. Seperti ini aturannya. Ada tanda dolar. Sebenarnya ini adalah tanda mata uang karena di transaksi tadi kita menggunakan mata uangnya dolar, jadi ada tanda dolar. Jadi tanda dolar itu digunakan di trial balance dan laporan keuangan. Untuk jurnal sama ledger itu tidak perlu menggunakan tanda dolar atau tanda mata uangnya. Gitu. Kemudian penggunaan tanda dolar atau tanda mata uang itu digunakan di kolom pertama dan kolom total, gitu ya. Ini kolom pertama tanda dolar, kolom pertama dan total. Ini untuk penggunaan tanda mata uangnya. Kemudian penggunaan tanda garis. Tanda garis itu ada 1 garis, ada 2 garis. Kalau 1 garis itu menyatakan penjumlahan atau pengurangan. Kalau double garisnya itu menyatakan total. Jadi ini tadi. Ini ya. 1 garis itu menyatakan total, menyatakan penjumlahan atau pengurangan. Ini penjumlahannya. Kemudian 2 garis menyatakan nilai totalnya berapa. Begitu untuk penulisan trial balance. Nah, trial balance itu juga ada batasan, meskipun tadi tujuannya untuk mengetahui kalau ada error, ada batasannya. Batasannya apa? Trial balance itu tidak bisa mendeteksi suatu kesalahan jika satu transaksi itu tidak ditulis di jurnal. Tidak bisa dideteksi kalau transaksinya tidak ditulis di jurnal. Yang kedua, jurnalnya sudah benar,
Tapi ketika diposting, dipindahkan ke ledger account, salah. Nggak bisa kedeteksi juga. Kemudian jurnal itu diposting 2 kali gitu ya. Jadi satu transaksi diposting 2 kali. Maka nanti jumlah debit dan kreditnya juga akan sama, meskipun itu salah. Kemudian yang keempat, akun yang digunakan salah gitu ya. Misalnya harusnya dicatat di akun cash, tapi salah dicatat di akun receivable misalnya. Nah itu trial balance tidak bisa mendeteksi kalau itu suatu kesalahan. Kemudian yang kelima, itu ada kesalahan mencatat jumlah transaksinya. Tapi salahnya di sini adalah debit dan kreditnya tetap sama. Misalnya transaksi harusnya debit dan kredit itu $1.000. Tapi dituliskan debit $100, kredit $100 juga, balance juga, tapi itu sebenarnya salah. Itu tidak bisa dideteksi oleh trial balance. Gitu. Nah, kalau kesalahan itu adalah kesalahan manusiawi, gitu ya, itu masih sesuai dengan etika. Tapi kalau kesalahan itu disengaja, nah, maka itu tidak sesuai dengan etika atau tidak etik kesalahan yang disengaja itu. Ini contoh yang lain. Anda daftar account, Anda diminta membuat trial balance-nya. Jadi gampang ya membuat trial balance tadi. Diurutkan saja. Dicari ini account-account ini dan nomor account-nya ya. Mana yang aset, mana yang liability, dan mana yang owner equity. Kemudian ini dianggap sebagai balance-nya atau saldonya. Karena tidak ada keterangan, kita anggap bahwa ini adalah normal semua. Normal semua itu artinya kalau dia account aset, ya normal balance-nya adalah debit. Kalau liability, normal balance-nya adalah kredit. Kalau owner capital, normal balance-nya adalah kredit, kemudian revenue juga kredit. Kalau owner drawing dan expense, normal balance-nya adalah debit. Tinggal diurutkan saja. Hasilnya akan seperti ini. Dari tadi ya. Ini adalah account cash, account aset gitu ya. Ada nama akunnya cash, account receivable, prepaid insurance, sama equipment. Ini adalah berikutnya daftar account untuk liability, dia kredit ya. Kemudian owner capital, owner drawing, revenue, sama expense. Di jumlah totalnya. Tanda dolar hanya dipakai di kolom pertama sama jumlah total. Ini kalau udah sama berarti benar, begitu. Oke, sekian saja penjelasan saya untuk trial balance dan general ledger. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.